Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kami akan menyampaikan Warta Gereja GBI Salatiga. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang tetap setia beribadah di rumah masing-masing sampai dengan saat ini. Menginformasikan untuk petugas ibadah Minggu 12 Desember 2020. WL Saudara Valen, singer Saudari Leni dan Saudari Abel, keyboard Bapak Yoyon, bass Bapak Victor, gitar Saudara Bima Sakti, drum Saudara Ega, LCD Saudari Jovita, kameramen Saudara Yude dan Saudara Edi. Serta mengingatkan untuk setiap pelayan ibadah untuk dapat mempersiapkan diri pada hari Jumat pukul 4 sore. Petugas sekolah Minggu 13 Desember 2020, Indria Saudari Melia, Pratama Saudari Ella, Madia Saudara Bima, dan Tunas Muda akan dilayani oleh Ibu S. Serta mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus mendukung anak-anak untuk sekolah Minggu pada pukul 9.45 setelah kegiatan ibadah online. Kiranya kita semua terus mendukung pertumbuhan anak-anak di dalam Tuhan Yesus. Informasikan untuk petugas jam doa pada hari Rabu 9 Desember 2020. MC Saudara Yuda, musik Saudara Ezra dan Saudara Filio, firman Tuhan Bapak Aris Soekarno, kameramen Saudara Bima Sakti dan Saudara Valen. Terima kasih untuk setiap jemaat yang tetap setia mengikuti jam doa setiap hari Rabu di rumah masing-masing. Kiranya setiap jemaat dapat terus bersekutu, Mengajak setiap kaum muda dan remaja Gereja Baptis Indonesia Salatiga untuk mengikuti persekutuan pada setiap hari Sabtu pukul 5 sore di channel YouTube Salatiga Teens Fellowship. Terima kasih untuk teman-teman semua yang tetap setia mengikuti persekutuan. Gereja Baptis Indonesia Salatiga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Slamet Widodo, Saudari Natalia KC, dan Saudara Elwin pada tanggal 11 Desember. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati, menyertai, dan memberikan kesehatan bagi Bapak dan Saudara. Menginformasikan kepada Bapak Ibu Saudara untuk selalu menggunakan masker ketika bepergian, mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan hand sanitizer, serta menjaga jarak dengan orang lain. Kiranya kita semua selalu melakukan protokol kesehatan dari pemerintah sehingga kita semua terhindar dari virus dan tetap sehat. Dikarenakan perkembangan COVID-19 yang terus meningkat di kota Salatiga, maka GBI Salatiga meniadakan ibadah offline atau onsite mulai tanggal 13 Desember 2020 dan hanya akan diadakan ibadah online. Terima kasih untuk setiap dukungan yang telah diberikan, baik dalam doa maupun setiap hal, termasuk like dan subscribe channel YouTube Gereja Baptis Indonesia Salatiga. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara tetap setia dan semangat di dalam beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Ya, saya harap kabar dari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa baik-baik saja, dan puji Tuhan saat ini kita masih diberi kesehatan, masih bisa dipertemukan dalam ibadah online ini. Dan saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh sejenak, untuk merenungkan kasih Yesus yang luar biasa menyertai kita. Pujian kasih Bapa akan kita naikkan bersama-sama. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa yang tak akan pernah berhenti mengasihi kita. Seperti mentari yang bersinar. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra
mengasihiku seperti tingginya langit biru, seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang maut. Demikian dalam kau tebus dosaku, yang dalam kau tebus hidupku. Kasihmu, kasihmu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinar. Cintamu lebih dari samudra, lebih dari samudra. Tenggelamku di dalam kesetiaanmu Tuhan. Terima kasih atas cintamu Tuhan. Terima kasih atas cintamu. Dengan segenap hati kita katakan, seperti mentari yang bersinar, seperti kasih-Mu Bapa, seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang maut. Demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cintamu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cintamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada saat ini ya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan telah memberikan nafas kehidupan bagi kami sehingga kami dapat
terus senantiasa untuk beribadah pada minggu hari ini, Yesus. Tuhan, sertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya firman nanti yang akan disampaikan oleh pendeta muda Samuel biar menjadi batu penopang bagi kehidupan kami, sehingga firman-Nya nanti akan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Ya, amin. Hari ini adalah bulan yang spesial bagi umat Kristiani, bulan yang penuh dengan sukacita, karena bulan ini memperingati hari Natal dan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Natal tahun ini sangatlah berbeda karena tahun ini Indonesia sedang mengalami masa pandemi. Saya berharap di masa pandemi ini tidak mengurangi sukacita Natal dari Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyanyikan lagu Natal kita yang berjudul Suara Malanan Merdu. Ayat pertama. Suara malanan merdu di malam tenang, langit bumi berpadu, berkumandang berdendang. Gloria in excelsis Deo. Kedua, hai gembala, apakah kau nyanyikan tadi? Wadah apakah terima dari balas surgawi? Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan, dan Ibu Ruth akan membantu dalam doa persembahan. Mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu, mengucap syukur untuk pengorbananmu untuk hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama walaupun lewat online, tetapi kami percaya kasih-Mu luar biasa untuk hidup kami. Engkau senantiasa menjaga setiap saat kepada kami. Tuhan Yesus, pada pagi ini izinkan kami memberikan sebagian dari berkat yang kami terima. Dan melalui berkat ini Tuhan, kami ingin memperluas kerajaan-Mu melalui gereja ini. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan-Mu agar nama-Mu semakin dipermuliakan. Kami menyerahkan seluruh persembahan ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Samuel Dwi Wartono. Tapi sebelumnya kita akan bersama-sama memujikan nama Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu. Jiwaku rindu Engkau Yesus. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan untuk pemberitaan firman pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, Allah yang penuh kasih, Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang menyatakan kuasa dan mujizat-Nya, bahkan menganugerahkan karunia keselamatan bagi kami melalui Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur kepadamu, oleh karena kami boleh kembali menghampiri hadirat-Mu. Bersama-sama dengan keluarga kami boleh menikmati berkat Allah. Mari ya Tuhan, Engkau boleh turut campur tangan dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini. Engkau menguasai hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu. Engkau juga menguasai dan mengurapi setiap umat-Mu, supaya kami boleh bersama-sama belajar firman dan memahaminya.
Terlebih lagi kami diberikan kekuatan dan kuasa untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bekerja dan berkaryalah dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh menikmati sukacita bersama-sama dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan karena bulan ini adalah bulan terakhir di tahun 2020. Tentu tahun yang tidak mudah kita lalui dengan pertolongan Tuhan. Tahun yang banyak sekali tantangan, tetapi kita bersyukur karena kita boleh dihantarkan oleh Tuhan untuk sampai ke penghujung tahun ini. Dan saya percaya di balik setiap peristiwa yang berat ada sukacita yang masih Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bersoraklah, Rajamu telah datang. Mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Zakaria pasal yang ke-9 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Zakaria pasal 9 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab dan kita akan membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi Zakaria pasal 9 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini adalah ayat-ayat mesianik, ayat-ayat nubuatan yang disampaikan oleh Zakaria kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam latar belakang sejarah bangsa Israel, secara khusus dalam pelayanan Zakaria ketika dia melayani orang-orang Israel pada waktu itu, maka kita bisa menemukan bahwa orang-orang Israel yang dilayani oleh Zakaria adalah orang-orang yang pada waktu itu berada dalam pergumulan rohani yang sangat berat. Mereka baru kembali dari tanah pembuangan. Mereka baru saja dibebaskan oleh Tuhan dari masa pembuangan di Babel yang terjadi selama lebih kurang 70 tahun. Artinya mereka berada dalam situasi krisis yang cukup rumit pada waktu itu. Mereka mengalami krisis kepemimpinan, mereka mengalami krisis sumber daya. Mereka tidak punya cukup biaya, tidak punya cukup tenaga untuk kembali membangun bait Allah yang pada waktu itu sudah hancur. Oleh karena itu, dalam situasi yang krisis inilah Tuhan mengutus Zakaria. Nah, kalau kita melihat arti nama dari Zakaria sendiri sebenarnya berarti bahwa Allah mengingat. Jadi Zakaria itu berarti Allah yang mengingat. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah keadaan yang penuh dengan pergumulan, di tengah-tengah keadaan yang penuh dengan krisis, Allah mengutus Zakaria sebagai bukti bahwa Allah mengingat umatnya. Meskipun keadaan Israel pada waktu itu sedang porak-poranda, meskipun Israel hancur lebur karena penghukuman, tetapi Allah tetap mengingat Israel sebagai umatnya. Inilah penghiburan yang Allah berikan melalui Nabi Zakaria kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Allah menguatkan mereka. Kalau kita melihat di dalam Zakaria pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-6, berulang kali melalui Zakaria Allah menyatakan penglihatan-penglihatannya kepada bangsa Israel. Allah menunjukkan penglihatan-penglihatan kepada Zakaria sebagai petunjuk bagi orang-orang Israel untuk membangun kembali bait Allah.
Ada kekuatan, ada petunjuk, ada arahan yang Allah berikan melalui Zakaria. Bahkan di dalam pasal 9, terutama di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10, nubuatan Zakaria atau nubuatan mesianik ini sungguhnya menjadi penghiburan tersendiri bagi orang-orang Israel pada waktu itu. Bagi orang-orang yang pada waktu itu sedang menghadapi tantangan, bagi orang-orang yang pada waktu itu sedang menghadapi keputusasaan, menghadapi kehilangan harapan, Allah memberikan pengharapan baru kepada mereka. Melalui Zakaria Allah memberikan nubuatannya, dan nubuatan itu menjadi satu penghiburan yang luar biasa bagi mereka. Perhatikan di dalam ayat yang ke-9, di situ dikatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah hai Yerusalem. 2 kali setidaknya Zakaria mendorong umat Israel untuk bersorak-sorai. Meskipun mereka di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan, Zakaria mengingatkan orang-orang Israel untuk ayo bersorak-sorai. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ungkapan atau seruan untuk bersorak-sorai sesungguhnya mengarahkan kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu untuk meninggalkan duka cita mereka, untuk meninggalkan kepedihan hati mereka, untuk kembali mengarahkan hidup mereka kepada sukacita yang Allah sediakan bagi mereka. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nubuatan Zakaria menjadi suatu ajakan bagi orang-orang Israel untuk kembali bersemangat, kembali bersukacita, bahkan bersorak-sorai karena ada raja yang Allah hadirkan di tengah-tengah mereka. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak jauh beda dengan situasi bangsa Israel. Kita melewati tahun 2020 dengan banyak pergumulan. Kita melewati tahun 2020 dengan banyak tantangan. Kita menghadapi tahun 2020 dengan berbagai macam kesulitan, dengan berbagai situasi krisis yang mungkin bagi kita ini sudah merupakan krisis yang berkepanjangan. Pandemi ini mengubah banyak tatanan dunia, bahkan tatanan gereja. Ada banyak hal-hal yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh kita sebagai gereja. Beberapa di antara kita mungkin mulai putus asa. Beberapa di antara kita mungkin kehilangan banyak berkat, kehilangan pekerjaan. Beberapa di antara kita mungkin mulai kehilangan kepercayaan diri. Tetapi bagian firman Tuhan ini mau mengingatkan kita, sama seperti yang Allah lakukan kepada bangsa Israel, Allah juga mau menyatakan hal ini kepada kita. Tuhan menolong kita untuk belajar dari bangsa Israel, untuk tetap bersukacita, untuk tetap bersorak-sorai meskipun situasi atau keadaan kita yang kita alami saat ini tidak mendukung kita. Tetapi ada alasan, setidaknya kita bisa melihat ada 3 alasan yang membuat kita masih bisa bersorak-sorai. Ada 3 alasan yang masih bisa membuat kita bersukacita karena kehadiran Kristus di dalam dunia ini. Mari kita belajar bersama-sama, ada 3 alasan untuk kita bisa bersorak-sorai menyambut kelahiran Kristus di dunia ini. Di dalam ayat yang ke-9 bagian A, di situ dikatakan, bersorak-sorailah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, alasan yang pertama kita bisa lihat, kita bisa bersukacita, kita tetap bisa bersorak-sorai meskipun keadaan kita kurang baik, meskipun situasi yang terjadi dalam kehidupan kita kurang menyenangkan. Karena raja yang datang, karena Kristus yang datang, ia datang untuk melawat umatnya. Ada inisiatif yang dilakukan oleh sang raja. Bangsa Israel pasti sudah berpengalaman 70 tahun dalam masa pembuangan di Babel. Mereka berpengalaman dengan betapa sulitnya mereka menjalani kehidupan. Mereka berpengalaman dengan betapa beratnya mereka harus menjalani kehidupan dalam pimpinan Raja Persia atau Raja Babel sekalipun. Mereka menghadapi kesulitan untuk bisa bertemu dengan raja mereka. Mereka menghadapi kesulitan karena mereka tidak punya tempat untuk mengadukan setiap persoalan-persoalan hidup mereka. Tapi dalam situasi ini, di dalam kebenaran yang kita baca pada hari ini, Zakaria mau menunjukkan sesuatu kepada orang-orang Israel pada waktu itu, bahwa ada raja yang tidak menunggu mereka, tetapi ada raja yang justru datang menemui mereka. Dalam nubuatan Zakaria dikatakan bahwa sang raja itu mengambil inisiatif untuk datang menemui umatnya. Inilah yang dilakukan oleh sang raja. Sang raja ini berinisiatif mengambil prakarsa untuk datang menemui umatnya karena kasihnya. Dari nubuatan Zakaria kita belajar bahwa Allah adalah Allah yang tahu keadaan umatnya.
Allah adalah Allah yang tidak menutup mata dengan setiap pergumulan yang terjadi dengan umatnya. Allah adalah Allah yang peduli dengan umatnya. Allah adalah Allah yang peduli dengan saudara dan saya. Inilah fakta yang Zakaria mau tunjukkan kepada kita. Dari nubuatan Zakaria ini kita bisa belajar bahwa Allah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Sang raja yang dinubuatkan Zakaria di sini adalah raja yang peduli kepada umatnya, raja yang berinisiatif mengambil prakarsa untuk datang menghampiri umatnya. Bahkan di dalam ayat yang ke-9 bagian A itu kita bisa melihat ada 2 karakter yang disebutkan oleh Zakaria tentang raja yang dinubuatkan ini. Raja yang datang untuk melawat umatnya adalah raja yang adil dan jaya. Kata adil di situ berarti sang raja yang datang melawat umatnya adalah raja yang memberikan yang terbaik kepada umatnya. Raja yang memikirkan kebaikan umatnya. Raja yang memikirkan apa yang terbaik untuk umatnya. Inilah raja yang dinubuatkan oleh Zakaria. Dan tidak hanya adil, tetapi sang raja yang dinubuatkan oleh Zakaria juga adalah raja yang jaya. Kata jaya sendiri berarti memiliki keselamatan. Raja yang hadir menjumpai umatnya, raja yang hadir untuk melawat umatnya adalah raja yang menyelamatkan umatnya dan bukan mencelakakan umatnya. Inilah kehebatan atau inilah kebaikan yang Zakaria tunjukkan kepada orang-orang Israel. Inilah nubuatan yang Zakaria sampaikan kepada orang Israel. 2 karakter yang digambarkan oleh Zakaria, adil dan jaya. Itulah raja yang melawat umatnya. Raja yang datang untuk memberi diri, memberi korban, menjadi korban, menyelamatkan manusia. Dan apa yang dinubuatkan Zakaria digenapi dalam diri Yesus Kristus. Yesus adalah pribadi yang mau menghampiri umatnya. Yesus adalah pribadi yang tidak menunggu umatnya bertobat, tetapi Yesus adalah pribadi yang menghampiri umatnya. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh raja-raja dunia yang mengambil keuntungan dari umatnya. Yesus adalah raja yang menghampiri umatnya, bahkan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan umatnya. Raja dunia seringkali mengorbankan umatnya untuk menyelamatkan dirinya, tetapi Yesus datang untuk mengorbankan dirinya bagi keselamatan umatnya. Inilah yang dilakukan oleh Yesus, raja yang dinubuatkan oleh Zakaria sebagai raja yang adil dan jaya. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kenyataan ini seharusnya menjadikan kita orang-orang yang tidak berputus asa, menjadikan kita sebagai orang-orang yang tetap beriman teguh kepada Tuhan, tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang disampaikan Zakaria sesungguhnya menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hari-hari kita dengan keyakinan, dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Meskipun mungkin Natal tahun ini tidak bisa kita rayakan seperti Natal-Natal tahun sebelum-sebelumnya, tetapi kita bersyukur karena jauh daripada perayaan yang hingar-bingar, Allah telah menyelamatkan kehidupan kita. Allah menghampiri saudara dan saya. Allah memberikan kesempatan kita untuk bersukacita meskipun banyak tantangan berada di dalam kehidupan kita. Tetapi Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati sukacita surgawi. Itulah kekuatan yang pertama. Itulah alasan yang pertama mengapa kita harus tetap bersukacita. Karena Allah mau menghampiri kita, manusia yang hina, dan menyelamatkan kita dari keberdosaan kita. Alasan yang kedua adalah sang raja yang datang untuk masuk ke dalam dunia adalah raja yang menyelamatkan umatnya dengan kelemah lembutan dan dengan kerendahan hati. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan ayat 9 bagian B. Di situ dikatakan demikian. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, raja yang dimaksud oleh Zakaria bukanlah raja yang datang dengan kemegahan dan keperkasaan. Raja yang datang yang dimaksud oleh Zakaria bukanlah raja yang naik kuda yang gagah, naik kuda perang, bukan, tetapi ia adalah naik keledai beban dan keledai yang masih muda. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 12 atau Matius pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, kita bisa melihat bahwa
nubuatan Zakaria ini dipenuhi di dalam diri Yesus Kristus. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, ia masuk dengan menunggang keledai beban yang masih muda. Dan saat itu banyak orang berkata, Hosana, Hosana. Terpujilah dia, Tuhan, Raja anak Daud. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus datang bertolak belakang dengan raja atau penguasa dunia yang biasanya identik dengan kekerasan, yang biasanya identik dengan seram, ditakuti, biasanya identik dengan keangkuhan. Tetapi Yesus datang dengan lemah lembut. Keledai beban adalah simbol dari kelemah lembutan. Keledai beban adalah simbol dari ketiadaan perang. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Yesus memasuki Yerusalem, menyatakan dirinya sebagai Mesias dan juru selamat umat manusia dengan kerendahan hati dan kelemah lembutan. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun Yesus datang tidak seperti raja-raja dunia, tetapi dia tidak lemah. Meskipun Yesus datang tidak dengan segala kemewahan dan keperkasaannya, namun dia bukan seorang raja yang lemah. Apa yang dilakukan Yesus menjungkir balikan apa yang dunia pikirkan. Ketika orang berpikir bahwa mereka yang menang adalah mereka yang memiliki senjata. Ketika banyak orang berpikir bahwa kemenangan adalah milik orang-orang yang memiliki kekuatan, Yesus hadir dengan kerendahan hati dan kelemah lembutan, dan dia mengalami kemenangan. Yesus menghadirkan kemenangan dengan kerendahan hati dan kelemah lembutan. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nubuatan Zakaria ini membawa kita kepada sebuah perenungan. Seringkali kita mengedepankan kekerasan. Seringkali kita mengedepankan kemewahan, keangkuhan. Tetapi Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda kepada kita. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kemenangan adalah milik orang-orang yang punya kelemah lembutan dan kerendahan hati. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari sikap Yesus. Mari kita belajar dari sikap raja yang dinubuatkan oleh Zakaria ini, untuk kita belajar memiliki kerendahan hati dan juga kelemah lembutan. Mari menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita menjalani hari-hari kita. Mari kita menjalani masa depan kita dengan kerendahan hati dan kelemah lembutan. Kalau Yesus mau datang dengan kerendahan hati dan kelemah lembutan, sungguh ironis kalau umatnya di dalam gereja justru menyelesaikan persoalan dengan pertengkaran, menyelesaikan persoalan dengan kekerasan, menyelesaikan persoalan dengan keangkuhan. Mari kita belajar dari Yesus. Dalam keadaan ancaman, dalam keadaan hampir mati dibunuh, bahkan dalam keadaan disalibkan, Yesus tetap lemah lembut dan rendah hati. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak persoalan yang mungkin terjadi dalam keluarga kita. Ada banyak persoalan yang mungkin terjadi dalam pekerjaan kita, dalam gereja kita. Mari menyelesaikannya dalam kerendahan hati, bukan dengan kekerasan, bukan dengan kekuasaan. Yesus mengajarkan kepada kita untuk menyelesaikan setiap persoalan dengan kelemah lembutan. Dan percayalah, dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati, kita akan menjadi orang-orang yang menang. Inilah teladan kedua yang menjadi alasan bagi kita untuk bersorak-sorai, untuk bersuka cita. Mungkin kita penuh kelemahan tahun ini, mungkin kita banyak kelemahan dalam kehidupan kita, mungkin gereja tidak punya banyak kekuatan. Tetapi ketika kita meneladani kerendahan hati dan kelemah lembutan yang Yesus teladankan, kita adalah orang-orang yang menang. Alasan ketiga untuk kita bersuka cita, untuk kita bersorak-sorai adalah karena raja yang datang itu adalah raja yang melenyapkan perangkat-perangkat perang. Raja yang datang itu adalah raja yang membawa berita pendamaian. Itulah yang kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-10. Di situ dikatakan demikian. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur-busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung
bumi. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan apa yang dikatakan oleh Zakaria. Sang raja yang dinubuatkan oleh Zakaria adalah sang raja yang datang memperluas kekuasaannya dengan berita perdamaian. Yesus tidak menggunakan senjata-senjata perang. Ia justru melenyapkan senjata perang. Ia mendamaikan Yerusalem, ia mendamaikan Efraim, ia menghancurkan semua peralatan perang. Kasih adalah ciri daripada kerajaan yang dihadirkan oleh Yesus Kristus. Kasih adalah kunci daripada kerajaan yang dipimpin oleh Yesus Kristus. Dan puncak dari kasihnya adalah kematian Yesus di atas kayu salib. Pengorbanannya atas umatnya di atas kayu salib. Itulah kunci daripada kekuatan Kristus sebagai Raja yang dinubuatkan oleh Zakaria. Nah saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Allah menempatkan kasih sebagai ciri daripada kepemimpinan, bagaimana mungkin orang-orang Kristen justru bermusuhan satu dengan yang lain? Bagaimana mungkin kita sebagai gereja justru membuat sekat-sekat yang memisahkan antara satu dengan yang lain? Kalau Kristus sudah mendamaikan kita dengan Allah, mengapa kita tidak bisa berdamai dengan sesama kita? Seruan Zakaria ini menolong kita untuk membuka mata kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah didamaikan dengan Allah, yang seharusnya hidup kita juga mencerminkan damai Allah di dalam kehidupan kita. Kita bisa berdamai dengan orang lain, kita bisa berdamai dengan bahkan orang-orang yang mungkin memusuhi kita. Nah saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam damai itulah berita yang dibawa oleh Kristus ke dalam dunia. Dan itulah juga yang dikehendaki oleh Kristus terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita membuka di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Matius 5 ayat yang ke-9, di situ dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita merasakan damai? Atau sudahkah kita menjadi orang-orang yang membawa damai dalam hubungan kita dengan sesama kita? Kalau belum, inilah kesempatan yang indah. Sebab Raja yang datang ke dunia itu adalah sang Raja yang melenyapkan semua senjata-senjata perang. Biarlah hidup kita didamaikan dengan Allah, supaya kita juga bisa berdamai dengan sesama kita. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah, supaya kita juga bisa berdamai dengan orang lain. Kalau mungkin masih ada kepahitan, masih ada luka yang mendalam di dalam kehidupan kita sekarang, biarlah Tuhan yang mendamaikan itu, sehingga kita bisa bersuka cita menjalani kehidupan kita. Hanya orang-orang yang sudah didamaikan dengan Allah akan mengalami sorak-sorai sukacita, karena dia juga bisa berdamai dengan sesamanya. Karenanya mari, biarlah momen Natal tahun ini kita kembali bersukacita. Kita kembali merenungkan betapa besarnya kasih Allah bagi umatnya yang berdosa, sehingga kita hidup sebagai orang-orang yang berpengharapan, hidup sebagai orang-orang yang tidak berputus asa. Amin. Mari kita tunduk kepala. Kita akan berdoa bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan, oleh karena Dia datang untuk menemui kita, untuk memulihkan kehidupan kita dan membawa damai di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Mari Bapak Ibu kita bersorak, kita bersuka karena kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Mari menyambut kelahiran Kristus dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Sebab tidak ada janji seperti yang ada padanya. Bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Duduk laut bergelora,
Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, tak menyambut kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi pada saudara, Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersorak bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Biarlah setiap kami tetap bersuka dan bersorak di tengah-tengah situasi yang sulit bagi kami. Biarlah kami semua boleh meyakini bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan penolong kami, juru selamat kami. Kami percaya Tuhan tidak ada janji seperti yang ada padamu. Biarlah pujian ini dan firman Tuhan menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa Engkau hadir menilik kami, melawat kami. Engkau hadir dengan kerendahan hati dan kelemah lembutan. Engkau hadir membawa berita pendamaian buat kami. Kami didamaikan dengan Allah dan didamaikan dengan sesama kami. Kami bersyukur untuk karya-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersuka. Dan biarlah kami bersorak, terus bersorak. Karena Raja yang dijanjikan itu telah lahir dalam kehidupan kami. Menjadi Tuhan, menjadi juru selamat pribadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami terus rindu lawatan-Mu terus Engkau nyatakan atas umat-Mu. Lawatan-Mu boleh terus Engkau nyatakan atas gereja-Mu, atas bangsa kami, dan juga atas tempat tinggal kami. Kami terus berdoa biarlah situasi pandemi ini boleh berakhir oleh karena kuasa Tuhan. Dan kami boleh beraktivitas, berkarya. Dalam segala keadaan kami tetap boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati pergumulan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Berkati pergumulan kami keluarga lepas keluarga. Berkati rancangan masa depan kehidupan setiap kami ya Bapa. Supaya kami boleh menjalani hari-hari kami dengan semangat, dengan sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kalau ada di antara kami yang saat ini sedang
berada dalam situasi penderitaan, berada dalam sakit penyakit dan pergumulan yang berat. Mari Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami, dalam keluarga kami maupun dalam kehidupan kami secara pribadi. Jamahan dan lawatan Tuhan boleh nyata atas setiap kami, dan kami boleh merasakan mujizat dan kuasa Tuhan terjadi atas kehidupan kami, sehingga yang sakit disembuhkan, yang mengalami kelemahan iman dipulihkan, dikuatkan, yang berada dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai sejahtera yang daripada Allah, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuasa penghiburan daripada Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.